Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, dan yang kita muliakan Al-Habib Abdullah Asgaf bin Husain Asgaf, sesepuh kita yang rawuh, dan juga Al-Habib Ja'far Al-Jufri yang telah memimpin kita untuk membaca salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Al-Habib Ahmad Asgaf dan akhina fillah walillah Al-Habib Zain bin Abdullah Ba'abud, dan tak lupa Raisul Majlis Al-Ustadz Al-Kiai Salihin, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan, serta para habaib, para kiai, dan juga keluarga besar Al-Maghfurlah Bapak Kiai Haji Durratun Nasihin, beserta dengan para murid dan alumni beliau yang rawuh, bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi disinggung oleh Habib Zain bin Abdullah Ba'abud tentang guru. Kalau kata orang-orang pondokan itu begini, kiai, guru, ulama ada dua katanya. Kiai bangku sama kiai ceramah, begitu saja. Ada seorang ulama alim luar biasa, tapi tidak terlatih untuk ceramah. Kalau ceramah gak enak, kayak saya ini ceramahnya gak enak. Tapi kalau ngaji bisa bawa kitab, bawa buku, nerangkan. Bahkan itu bukan 1-2 kitab, puluhan kitab dimakan katanya, dihabisin gitu. Bukan berarti beliau yang tidak bisa ceramah itu gak ngerti ilmu, enggak. Itu satu tipe ulama. Yang kedua, tipe ulama yang memang ahli dakwah. Alhamdulillah kayak Habib Zain ini luar biasa ini. Ceramahnya kemana-mana, saya kalah gitu. Beliau sudah ceramah di India ya, di Singapura. Saya baru melangkah ke Turki ya, Turen Kidul. Ya. Tapi alhamdulillah saya juga sudah sampai Pakistan saya. Pakistan. Alhamdulillah saya mengenal Al-Maghfurlah Kiai Durratun Nasihin tatkala putra beliau Mas Muhdor ya, itu mondok di Singosari. Saya sering diajak ke sini. Jadi ini bukan pertama kali saya hadir di sini. Dulu beliau mempunyai majelis. Saya lupa majelis apa namanya, lupa. Tapi yang jelas ini tempat pendidikan. Kalau dulu juga saya pernah ceramah di depan situ juga, di sini. Jadi tempat ini saya tidak asing sebenarnya. Cuman tatkala beliau masih hidup dulu. Sering datang ke pondok dan ngajak diskusi saya. Masya Allah, saya termasuk dekat dengan beliau. Hanya saja karena saya di Singosari, beliau ada di mana ini? Ngawin ya. Saya pernah ceramah bilang Masya Allah di sini orangnya senang kawin ya. Karena orangnya desanya desa Ngawin, itu di depan beliau ketawa waktu itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk menjadi seorang guru seperti beliau almarhum
Kiai Durratun Nasihin, dan para ulama-ulama lainnya itu dalam kajian saya ini. Itu cuma satu. Menurut saya ini ya, tentu banyak kalau dalam kitab-kitab. Tapi yang ingin saya sampaikan itu cuma satu. Perlu punya istiqomah. Nah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekarang misalnya yang belum jadi ulama, belum jadi kiai, belum jadi ustadz, besok-besok anaknya ini, anaknya, cucunya, gimana caranya diajar istiqomah belajar ilmu agama. Jadi kalau bukan kitanya jadi guru, insya Allah anak kita, cucu kita, cicit kita yang jadi guru. Yang katanya tadi kalau sudah jadi guru agama maksudnya akan menjadi lentera di muka bumi. Kalau kita misalnya ini ya tidak bisa ngaji, tapi anak kita, cucu kita atau cicit kita pinter ngaji, pinter ceramah, lawang orang lain aja gitu disinari, apalagi kita sebagai orang tua. Betul apa enggak? Nah, itu cita-cita kita. Kalau bukan kita yang menjadi orang alim, maka perlu anak kita jadikan alim. Kalau tidak bisa didik sendiri, ya di pondok kan gitu ya, di pondok. Di antara di kalangan ini warga NU ini kan senang pakai manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani, begitu ya? Iya ya. Warga NU itu biasanya di desa-desa di mana-mana itu kan sering menggunakan membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu biasanya yang dibaca kemudian diceramahkan itu adalah keramat-keramat Syekh Abdul Qadir Jailani. Umumnya begitu. Cuman sayang yang tidak diceritakan itu hakikat beliau itu kealimannya bagaimana. Beliau itu pengarang kitab. Dan kitabnya ini jadi rujukan ulama dunia. Ini kan jarang. Kalau Imam Ghazali sudah dikenal pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani biasanya ceritakannya cuma keramat-keramatnya saja. Bukan berarti keramat itu buruk, bukan. Cuman kurang lengkap ceritanya. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani, walim. Belajarnya mempeng. Ya mungkin kalau beliau hidup zaman sekarang barangkali kalau bukan jadi dai mimbar, beliau termasuk adalah dai bangku atau kiai bangku, ngarang kitab. Kitabnya jadikan rujukan ulama salaf, bukan ulama zaman sekarang. Ulama salaf zaman dahulu kala. Antara lain kitab namanya Al-Ghunyah. Kitab Al-Ghunyah itu termasuk rujukan masalah akidah dari beberapa ulama-ulama salaf terdahulu. Ini kan jarang dibuka ya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani apa karamatnya? Oh banyak. Banyak sekali. Iblis saya segan sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Iblis itu loh. Kalau kita kan digoda iblis. Iblis itu segan loh sama Syekh Abdul Qadir Jailani karena keramat beliau. Tapi keramat beliau itu enggak tampak kalau bukan karena ilmu beliau. Jadi suatu saat, ya kalau cerita orang-orang soleh seperti Kiai Durratun Nasihin yang kita kenal ya, muridnya jauh banyak, berarti kan ustadz, kiai, alim kan begitu ya, luar biasa. Maka kita juga disunnahkan, dianjurkan menyebut orang-orang soleh terdahulu. Suatu saat ya ikhwan, tatkala Syekh Abdul Qadir Jailani khalwat, tiba-tiba di dalam tempat yang gelap. Misalnya ini tempat ini aula atau apa ini, itu kan gelap ya. Syekh Abdul Qadir Jailani ini sholat sunnah di situ. Beliau senang di tempat yang gelap, kemudian sholat sunnah.
Biar apa? Biar tidak terganggu oleh banyak hal. Tatkala beliau sholat, subhanallah, Allahu Akbar, khusyuk beliau. Di tengah kekhusyuan itu tiba-tiba ada cahaya. Cahaya yang dari tempat gelap itu tiba-tiba muncul cahaya. Muncul. Kemudian beliau mendengarkan, tatkala beliau sujud, beliau tiba-tiba mendengarkan suara. Ya Abdul Qadir, hai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Kata suara tersebut, aku adalah Tuhanmu. Ketahuilah, hai Abdul Qadir, mulai hari ini aku halalkan untukmu segala sesuatu yang pernah aku haramkan. Mulai malam ini, atas dasar engkau ahli ibadah, maka aku halalkan semua yang pernah aku halalkan dalam kutub, dalam syariat maksudnya. Contoh apa? Yang haram makan babi, haram apa halal? Maka kata pengakuan Tuhan tersebut, mulai hari itu bagi Syekh Abdul Qadir Jailani halal makan babi. Apalagi contoh? Judi. Judi halal apa haram? Haram. Saat itu dihalalkan. Adu ayam. Ada enggak orang ngawinan adu ayam? Adu PT? Ada. Yang semula haram dihalalkan. Wah, itu kalau kita ya ikhwan, ya, dengar gitu kita sholat, Allahu Akbar, khusyuk, tiba-tiba ada suara. Misalnya saya ini, hai Lutfi, mulai hari ini apa yang diharamkan terlebih dahulu aku halalkan karena aku adalah Tuhanmu. Kira-kira pertama yang saya lakukan korupsi paling enggak ya. Wah enak ya korupsi ya. Duitnya kayak gitu ya. Mobil bisa macam-macam gara-gara korupsi. Soalnya sudah dihalalkan. Barangkali begitu. Dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi ya ikhwan? Ilmu agama tidak bisa dibohongi. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani justru setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung beliau mengatakan, Ihya ya lain, Ihya pergilah, jauh kamu dariku, hai lain, hai yang terlaknat. Padahal suaranya mengaku ana rabbuk, aku adalah Tuhan. Tapi sama Syekh Abdul Qadir Jailani justru diusir. Ihya, keluar ya yang terlaknat. Jangan dekat ke sini. Luar biasa. Ya kalau kita orang bodoh-bodoh ini dihalalkan semuanya, iki mumpung ini makan nang warung gratis-gratis harus kakak bayar, halal ya deh. Itu gak logis. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani tidak begitu orangnya. Kealimannya menjaga dirinya. Kemudian ditanya, kamu kok tahu kalau aku bukan Tuhanmu? Ya, karena aku adalah iblis. Begitu kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Loh, kok tahu kalau aku iblis? Kata si iblis. Ya, karena perintahmu tadi itu. Engkau mengatakan, mulai hari ini aku halalkan semua apa yang pernah aku haramkan. Ketahuilah, fa innallah la ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wal munkar. Ketahuilah, hai lain, hai iblis yang terlaknat, sesungguhnya Allah tidak akan memerintahkan la ya'murukum bis-su' dengan suatu yang buruk, bis-su'i wal fahsya' dan juga kejahatan-kejahatan, wal munkar dan kemungkaran-kemungkaran. Jadi kalau ada orang, mohon maaf ya, ada orang yang mengajak pada kemungkaran, itu tidak bisa kita jadikan panutan. Dan ayo panutan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi saya katakan kalau Habib Zain ini kalau ceramah di mana-mana, alhamdulillah. Kalau ceramah perlu ngerpek. Coba bang ngerpek ya. Saya ini takut kiai baca salah itu takut. Jadi saya ngerpek. Saya bawa catatan.
Apalagi sekarang ini tanggal berapa ini? 23. Besok tanggal malam apa? Malam Natal gitu loh. Malam apa? Syekh Abdul Qadir Jailani, panutan warga NU. Kalau ada orang NU tidak kenal Syekh Abdul Qadir Jailani, perlu diragukan ke NU-nya. Betul? Betul? Ini panutannya Mbah Hasyim Asy'ari ini. Panutannya Mbah Hasyim Asy'ari. Perlu dicatat ini. Ustaz Habib, catat Habib, ini penting Habib. Ya, kasih tahu aja, mohon maaf ya. Saya bacakan ini. Saya lagi geram. Kenapa? Ini alhamdulillah Habib Ja'far Al-Jufri punya munsyid. Alhamdulillah kalian terima kasih. Sujud syukur pada Allah. Terima kasih pada Habib Ja'far Al-Jufri. Kalian diajak masjid taklim. Kalian tidak dikirim ke gereja. Sujud syukur kalian. Sekarang banyak kiai-kiai punya majelis gini, dikirim ke gereja untuk nyumbang lagu gereja di saat Natalan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini pelanggaran besar dalam akidah kita, warga NU. Coba panutan kita, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bukunya yang saya nukil, ada bukunya. Cuman kalau bukunya dibawa ke sini ya besar bukunya. Saya nukil pada kitab Ghunyah. Ya, kitab Ghunyah tadi itu pada juz 1 halaman 42 tertulis begini. Yustahabbu, disunnahkan, idza ra'a bi'atan au kanisatan. Bila mana seorang muslim kita ini melihat bi'atan, sinagog. Sinagog itu tempat orang Yahudi beribadah. Au kanisatan, atau gereja, tempat orang-orang Nasrani beribadah. Au sami'a sauta syaburin, atau mendengar suara trompetnya orang Yahudi. Au sauta nakusin, atau mendengar suara loncengnya orang Nasrani, lonceng gereja maksudnya. Au ra'a jam'an minal musyrikin, atau melihat sekumpulan orang-orang musyrik. Lihat dong ini. Wal yahud, atau melihat sekumpulan orang-orang Yahudi. Wan nasara, atau melihat sekumpulan orang-orang Nasrani. An yakula, hendaklah si muslim itu mengatakan atau membaca, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya, ilahan wahidan, Tuhan yang Maha Satu, la na'budu illa iyyah, dan kami tidak akan menyembah kecuali hanyalah kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau melihat gereja, melihat sinagog, kalau di Indonesia mungkin ada tempat ibadah lain, pura dan lain sebagainya, itu disunahkan baca ini. Fa inna dzalika marwiyun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, ini ajaran bacaan marwiyun, diriwayatkan 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melihat tempat ibadah non-muslim, justru lari dari situ, bukan ngirim pasukan untuk jaga atau untuk baca sholawatan di dalam. Ini pelanggaran besar menurut ajaran siapa? Syekh Abdul Qadir Jailani. Sedih kita ini kadang. Ya ikhwan, kalau kita menengok zaman dahulu kala, zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud. Oh, gak ada takutnya Nabi Ibrahim. Gak ada sungkan Nabi Ibrahim. Oh, gak enak gua di lono konco. Oh, enggak, Nabi Ibrahim enggak begitu. Sendirian Nabi Ibrahim didatangi itu. Tempat-tempat penyimpanan berhala-berhala miliknya Namrud dan miliknya pasukannya Namrud. Pasukan loh ini. Didatangi sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Bawa kapal. Itu Nabi Ibrahim.
Bukan cuma dikatakan, difatwakan, enggak, bawa kampak kepala dari berhala-berhala yang kecil-kecil semuanya ditebang, semuanya tewas. Nabi Ibrahim alaihissalam sendirian. Maka setelah itu kampak yang besar itu yang bawa dikalungkan pada lehernya berhala arca yang terbesar. Ditunggu sama Nabi Ibrahim, kira-kira apa ini reaksinya Namrud, raja kafir ini. Oh, Nabi Ibrahim lagi, Nabi Ibrahim berani, nggak takut Nabi Ibrahim. Kalau dicaci gak mempan Nabi Ibrahim, dibakar aja gak mempan. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Demi untuk kemahaesaan Allah. Kenapa Nabi Ibrahim berlaku demikian? Karena Raja Namrud dan anak buahnya musyrik, syirik kepada Allah, marah Nabi Ibrahim. Itu bukan sembarang Nabi Ibrahim. Sampai Namrud datang dan Nabi Ibrahim alaihissalam ringkas cerita dipegang. Ditangkap Pak Nabi Ibrahim. Ditanya, "Hei Ibrahim, kenapa engkau hancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kenapa engkau hancurkan Tuhan-Tuhan kami?" Apa jawab Nabi Ibrahim? Siapa yang menghancurkan? Tuh lihat yang bawa kampak siapa? Aku atau itu rajamu yang besar, Tuhanmu yang besar ini? Ya itu yang bawa kampak. Tanya sama Tuhanmu yang besar itu. Kata Raja Namrud, kan kira aku goblok tahu patung kok takon gitu kan. Barangkali begitu ya. Kata bahasa ngawin ini ya. Itu kan batu. Masa aku suruh tanya sama batu? Dijawab sama Ibrahim. Lah kamu kok amat sekali bodohnya lah batu kamu sembah-sembah. Wong kamu tanya aja gak bisa jawab, apalagi kamu minta doa. Ya tak bakal bisa apa-apa. Itu keilmuan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan apa kata orang? Itu ilmunya Nabi Ibrahim dan keberaniannya bukan kaleng-kaleng kata orang sekarang ya. Luar biasa. Nabi Muhammad alaihissalam apa tidak seperti Nabi Ibrahim? Oh, lebih berani daripada Nabi Ibrahim. Lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim tidak dikenal memimpin perang. Tapi Nabi Muhammad dikenal sebagai pemimpin perang. Melawan siapa? Melawan kekafiran. Melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Fathu Makkah, setelah Mekah dikuasai, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menghancurkan patung-patung sesembahan-sesembahan dari orang-orang kafir Quraisy, dihabisin itu. Yang semula ratusan buah ada di sekitar Ka'bah itu dihapuskan semuanya. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya dikatakan, "Ustaz, antum kok keras sih?" Enggak ada apa-apanya. Saya enggak berani perang ya. Nabi Muhammad pemimpin perang. Kita ada apa-apanya kita dibandingkan beliau. Cuman jadi masalah sekarang, apakah Nabi kita tidak sedih tatkala anak-anak kita kemudian mencintai penyembahan-penyembahan atau orang-orang yang menyembah patung-patung tersebut, entah itu patung apa saja, di tempat-tempat hari raya orang-orang di luar Islam. Ada yang minta dijaga, la haula wala quwata illa billah. Dijaga, apa aja dijaga. Kita ini orang Indonesia cukup toleran ya ikhwan. Mayoritas umat Islam di Indonesia diem saja itu sudah toleran. Tidak perlu kita menjaga, tidak perlu kita mengorbankan akidah kita. Kenapa? Soalnya ilmu kita tidak seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, kurang mantep ilmunya, makanya sembarangan. Sudah gitu masih mengucapkan salam lagi. Selamat, la haula wala quwata illa billah. Apa arti selamat? Dari kalimat apa? Assalam. Assalam bahasa Indonesianya selamat. Dan ketahuilah assalam min asma'illah.
Salam itu dari nama Allah. Saya tanya, pantas enggak assalam diletakkan, disampaikan di kamar mandi, pantas apa tidak? Enggak boleh. Di WC misalnya, enggak boleh. Padahal WC itu tempat kita loh ya. Setiap hari kita pergi ke WC di rumah kita. Tapi karena tempatnya tidak terhormat, kita tidak boleh mengucapkan salam di mana? Di WC. Padahal WC-nya umat Islam, di rumah tangga umat Islam. WC loh ya. Mana lebih mulia? WC tempat wudhu, tempat berak, kemudian ada istinja, itu juga kewajiban kita. Ada di dalam kitab fikih, pelajaran istinja, tata cara cebok, mohon maaf. Itu kan mulia sebenarnya. Dibandingkan tempat sujud kepada patung, mana lebih afdal? WC jauh lebih afdal, lebih bagus daripada tempat sujud kepada patung, kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Betul tidak? Kita ucapkan salam di WC tidak boleh. Apalagi kita mengucapkan salam tatkala ada orang syirik kepada Allah, musyrik kepada Allah, menyembah kepada Tuhan selain Allah, Tuhan anak kayak Tuhan ibu, Tuhan dan lain sebagainya disembah, mudah diucapkan selamat. La haula wala quwwata illa billah. Ini selamat dari kalimat assalam. Salam itu ismun min asma'illah. Satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Assalamu al-mu'minu al-muhaiminu dan lain sebagainya. Jaga. Ini nama Allah biar tidak murka kepada kita, jaga. Jangan letakkan tempat kekafiran, jangan. Murka Allah. Jangan sekali-kali kita mengucapkan selamat kepada mereka. Terus apa yang kita lakukan? Gak usah ngomong apa-apa, tidak masalah kok. Kita ketemu biasa aja. Kita nyaci makin deh, diam aja. Biar aja mereka lewat begitu. Selesai kan? Cuman kadang-kadang, ini karena toleransi, karena la haula wala quwata illa billah. Toleransi apa toleransi ini? Toleransi. Tidak ngerti akidah. Gimana kira-kira kalau terjadi seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, ada lampu, ada cahaya besar mengatakan, "Hai Abdul Qadir Jailani, aku halalkan sejak hari ini segala hal yang aku haramkan, aku halalkan." Kira-kira kepada orang-orang yang masih suka mengucapkan selamat Natal dan sebagainya, apa yang akan terjadi pada mereka? Ikut, pasti ikut, habis. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak begitu ngajari kita. Itu panutan warga NU dari masa ke masa. Syekh Abdul Qadir Jailani. Bahkan zikirnya, wiridnya, tawassulatnya warga NU itu adalah mencakup nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu yang mestinya yang diikuti, jangan yang lain-lain. Karena itu saya berpesan pada diri saya sendiri, pada juga para jamaah. Ayo kita mencintai NU dengan sesungguhnya, rujuk kepada ajaran yang benar. Bukan pendapat-pendapat yang sekarang, bukan. Kembali kepada ajaran salaf. Begitu mestinya. Kita kaji kitab-kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ada namanya kitab Irsyadul Sari. Besar begini. Saya punya, saya beli di PBNU dulu. Kumpulan dari karya Mbah Hasyim Asy'ari. Ada semua pembahasan semacam demikian, ada semuanya. Cuman orang sekarang cuman NU, ikut NU. Jadi pengurus NU, jadi ini selesai ngajinya. Gak nutup, akhirnya gak paham terhadap akidah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah yang perlu kita waspadai, apalagi malam hari ini sudah dekat dengan Natalan ini. Jadi saya pesan, saya yakin Kiai Durratun Nasihin, ya, kalau beliau masih ada, terus diskusi sama saya dulu sering diskusi, sering sama beliau diskusi. Saya bilang, ini loh Kiai, saya punya kitab namanya Al-Ghunyah, ini coba dibaca, bakalan senang beliau. Mudah-mudahan kita malam hari ini di tempat beliau, dan kita doakan mudah-mudahan beliau dan juga semua murid-muridnya, pengagum-pengagum beliau adalah menjadi warga NU sesuai dengan ajaran Mbah Hasyim Asy'ari. Ya, kemudian rujuk kepada yang lama, yang kuno, yang benar-benar salaf. Ini adalah
keselamatan kita insya Allah membawa kita hidup bahagia kelak tatkala jumpa Mbah Hasyim Asy'ari, tatkala jumpa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, tatkala kita jumpa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai nanti di surga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, dan saya mengucapkan mohon maaf kepada keluarga besar Kiai Haji Durratun Nasihin serta jamaah Nurul Mustafa. Barangkali ada hal-hal yang kurang tepat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf, beribu maaf. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.